Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah, Pak. sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Udah pada sarapan belum ini? Sudah, Pak. Jangan sampai belum sarapan, udah sampai mau siang gini belum sarapan. Yang akhirnya pada pembelajaran kita hari ini tidak fokus gitu ya. Ada yang sedang galau nggak ini? Saya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sedang Saya, galau Pak. kenapa ini? Banyak tugas belum terselesaikan. Banyak tugas, Pak. Eh, Kepikiran tugas. Tugas-tugasnya baik pelajaran matematika ataupun pelajaran yang lainnya jangan dipikirkan terus, namun tetap dikerjakan ya. Itu ada teman saya satu kuliah katanya tugas yang baik itu adalah tugas yang selesai katanya. Oke. Untuk materi pada hari ini sebelum kita memulai dipersilakan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Pada Yuli silakan untuk memimpin doanya. Baik, kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Oke, terima kasih. Untuk pada hari ini kita mempelajari tentang program linear yang sudah Bapak tayangkan pada layar ya. Pada materi program linear. Nah, sebelum memulai tentang program linear itu banyak sekali yang mungkin bertanya-tanya itu. Kenapa sih harus mempelajari tentang program linear gitu. Oke, sebelum kita mulai silahkan teman-teman diperhatikan pada video yang Bapak tayangkan ya. Salam generasi hebat, pasti kamu bertanya, kenapa ya harus belajar program linear? Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan program linear dalam kehidupan ini. Pastinya kamu menyukai matematika. Menurut kamu, apa sih manfaat belajar matematika? Pastinya banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaat belajar matematika adalah mampu memodelkan setiap keadaan secara numerik, terutama bagi seorang pedagang. Contohnya, ada seorang pedagang roti yang memiliki modal usaha Rp800.000. Karena tokonya kecil, hanya bisa menampung 500 roti. Harga beli roti A Rp2.000 dan roti B Rp1.000. Agar modal yang dimiliki pedagang tersebut bisa digunakan sepenuhnya untuk membeli roti sesuai kapasitas toko dan tanpa harus berhutang, bagaimana model matematika yang sesuai? So, temukan caranya pada pembahasan program linear kali ini. Sebagai tambahan, bahkan dengan program linear, kita bisa menentukan cara supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal usaha yang kecil. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Itulah kenapa kamu harus belajar program linear. Apalagi jika kamu ingin jadi pembisnis yang sukses. Pastinya kamu sudah tidak sabar ya untuk belajar materi ini. Nah, simak video selanjutnya tentang program. Oke, dari video tersebut apa yang menurut Reri ketahui dari hasil materi pembelajaran program linear? Menentukan model ya, Pak ya? Ya, menentukan modelnya gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terutama kalau misalkan jika ingin menjadi seorang pembisnis gitu ya, salah satunya nih yang saya ketahui ini Puspa memiliki toko nih. Memiliki toko, kalau misalnya ingin toko kue, kalau menjadi pembisnis bisa merencanakannya, itu merencanakan dengan modal yang tersedia, namun kita bisa mencari keuntungan yang semaksimal-maksimalnya atau sebesar-besarnya gitu. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari program linear yang akan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Salam. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari untuk memodelkan matematika. Dari kasus ini, kira-kira apa ya model matematikanya yang dimana peralatan sekolah yang dengan uang yang tersedia 18.000
dan Santi akan membeli 2 pena dan 3 buku gitu. Siapa yang bisa jawab dari untuk kasus ini model matematikanya apa ya? Mungkin 2X ditambah 3Y, Pak. 2X ditambah 3Y. Ada lagi? Sama- Batasannya ada nggak, Yuli? Sama dengan 18.000 mungkin, Pak. Sama dengan 18.000. Oke, coba deh yang lainnya. Kalau 2A tambah 3B boleh nggak sih, Pak? 2A ditambah 3B itu Sama aja dengan 18.000 juga. sama Tapi beda dengan hurufnya. Oke. Nah, ingat kembali untuk yang benar di sini 2X ditambah 3Y kurang dari 18.000. Loh, kenapa sih di sini menjadi kurang dari? Ingat, sini ada kalimat maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Nah, maka dia masih mendapatkan uang kembalian berarti artinya harganya kurang dari 18.000. Untuk variabelnya A atau B, seperti Puspa tadi, boleh atau tidak? Itu boleh. Tuh ya. Oke, berdasarkan pertidasamaan ini, menurut kalian daerah arsirnya yang mana ya? Dari grafik tersebut? Yang bawah, Pak. Yang bawah. Jadi untuk daerah arsirnya, ini adalah yang bawah ya. Ke bawah ke sini. Oke. Untuk Yuli masih ingat ya materi sebelumnya. Suaranya kurang jelas, Pak. Daerah arsirnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang program linier yang dimana hasil dari pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linier 2 variabel dengan penuh tanggung jawab, mandiri, bekerja sama, dan kerja keras. Oke, sebelum kita memulai materinya, Bapak sedikit ada soal di sini. Silahkan coba dikerjakan di lembar buku tugas kalian masing-masing. Silahkan dalam waktu 1 menit. Oke, cukup. Nah, karena di sini soalnya Bapak buat tentang Puspa, coba menurut Puspa jawabannya berapa? Gak apa-apa, jawab aja. Gak apa-apa. Berapa ya, Pak? Saya belum bisa menentukan keuntungan maksimumnya nih, Pak. Oke, ada yang lain yang mau mencoba menjawab? 3.400.000 bukan, Pak? 3.400.000. Oke. Jawaban yang benar adalah 340.000 ya. Jawaban Oh iya, yang maaf, Pak. benarnya Salah. seperti Wah, yang kelebihan Yuli seorang 01 ya punyanya Yuli ya, kelebihan Pak. nolnya ini Iya, iya. Pak. Karena saya senang sekali dengan 00 itu, Pak. Gak apa-apa. Nanti kita akan mempelajari lebih mendalam pada materi ini bagaimana cara menghitung nilai optimum pada program linear ini, yaitu adalah untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke. Sebelum kita mulai, silakan kita tonton kembali pada video yang Bapak tayangkan. Baiklah, pada video ini kita akan membahas bagaimana menentukan nilai optimum dari masalah program linear. Artinya disajikan matematika dari permasalahan tersebut. Tetapi sebelum ke model matematika, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Ini bisa kita perkecil nih. Semuanya kita bagi dengan 2. Maka menjadi X ditambah Y lebih kecil sama dengan 5 kan ya. Simpan di sini. Karena persoalannya tentang produk 0. Ketika X-nya 0 dimasukkan ke sini, 2 kali 0, 0. Maka sisa nanti Y sama dengan 6. Simpan di sini 6. Sehingga koordinatnya 0,6. Selanjutnya, sekarang Y-nya yang 0. 0 ditambah 2X berarti 2 kiri sisa 2X. 2X sama dengan 6, maka X sama dengan berapa? 3, karena 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga koordinatnya 0,6 berarti X-nya 6. Akan uji titik sudut. Berarti kita harus
misalnya. Ini B, ini C, titik potongnya, ini D. Ini kan 0 dikali 60.000, 0. Maka 75.000 dikali 3 itu hasilnya 225.000. Yang C, 1 dikali 75.000 hasilnya 75.000. 4 dikali 60.000. Nah, pada di sini kita sudah mengetahui titik-titik kritisnya. Setelah itu tinggal substitusi kepada fungsi yang menjadi fungsi optimumnya, yaitu tinggal kita substitusi manakah nilai yang menjadi nilai maksimum atau nilai minimumnya. Hasilnya 240.000 dijumlahkan. Akan terlebih dahulu untuk memudahkan perhitung. Menyentuh penggaris ini. Oke, agar lebih paham lagi, Nah, mari kita berdiskusi dengan saya berkelompok, dan kelompoknya sudah Bapak bagikan seperti yang Bapak tayangkan di sini. Di mana kelompok 1 ada Yulia, Liza, Dewi, Alianus, dan Windy. Untuk kelompok 2, Fadli, Reri, Puspa, Tiara, Nindya, dan Putri. Nah, untuk Yuli tolong ambil LKPD-nya, silakan dibagikan kepada masing-masing kelompok. Siapa? Oke. Sudah, Pak. Oke. Dari LKPD tersebut silahkan coba kalian diskusikan. Saya yakin di sini siapa nih yang suka minum kopi nih? Saya, Pak. Hanya minum susu, Pak. Oh, udah apa-apa. Di sini Bapak ceritakan tentang kopi. Biasanya kalau udah kelas 2 SMA ini suka sering minum kopi nih, di KP-KP ini. Ya silahkan diskusikan. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Kelompok 1 ada yang kurang dipahami? Oke, untuk kelompok 2, apakah ada yang tanyakan? Pak, untuk yang ton itu saya lupa, Pak. 1 ton itu berapa kilogram, Pak? Nah, ayo anak coba siapa yang tahu kalau 1 ton itu berapa kilo ya? 1.000 kilo, Pak. Ini Pak ya, Pak ya. Iya, 1.000 kilo ya. Jadi untuk 1 ton itu adalah 1.000 kilo, benar seperti yang diucapkan oleh Rerin. Pak, Berarti itu dirubah dulu ya, Pak, jadi kilo, Pak? Iya, kita ubah dulu kepada kilo. Agar satuan disamakan ya. Bapak mau nanya, ini tuh disederhanain juga ya, Pak ya? Persamaannya ya, Pak? Iya, sederhanakan juga. Oke, waktu untuk diskusinya kita cukupkan. Kelompok 1 atau kelompok 2 ini yang mau menjelaskan hasil diskusinya? Kelompok 2 boleh, Pak. Oh, boleh. Silakan untuk kelompok 2. Silakan untuk dijelaskan kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan pekerjaan kelompok kami. Kami di sini pertama-tama menentukan mencari yang diketahui ya dari soal ya. Untuk kopi Torajanya didapat bahwa itu 4 kilogram dan 8 kilogram. Terus untuk yang kopi Flores itu 6 kilogram dan 2 kilogram ya. Untuk yang keduanya. Nah, berikutnya untuk batasan kopi Toraja yang tersedia itu ada 48.000 kilo ya, karena udah dikonversi menjadi kilogram. Untuk yang Flores 54 kilogram. Sehingga didapat model matematikanya adalah 4X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 48.000, 6X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 54.000. Setelah itu kita sederhanakan ya. Ini berarti
4X dengan 8Y sama-sama dibagi 4, untuk yang 6X dengan 2Y sama-sama dibagi 2. Ya, itu sudah ada, kita tuliskan yang ketahuinya. Nah, dari sini kita bisa gambarkan grafiknya dulu ya untuk mencari daerah penyelesaian ya. Didapat di sini kami sudah membuat garisnya ya, di situ ada titik-titik pada daerah penyelesaian. Nah, itu kita analisis titik-titiknya ya. Titiknya itu ada di A 0,0, B 9.000,0, C 8.400,0, 1.800, dan D 0,6.000. Nah, kita masukkan kepada harga per kilonya untuk kopi Flores dan kopi Torajanya. Untuk Flores kan di harga 80.000, Torajanya di harga 8.000 dan Floresnya di campuran kedua ya, itu di harga 100.000 ya. Berarti di sini tinggal A-nya kan 0,0, berarti nggak ada ya. Kalau B-nya ketika campurannya hanya ada di kopi yang pertama saja gitu, 9.000, itu didapat 720 juta. Untuk yang C di mix ya antara campuran yang pertama dengan campuran yang kedua, sejumlahnya 8.400 dengan 1.800, didapat 852 juta. Untuk yang D hanya campuran kedua saja sebanyak 6.000, itu didapat 600 juta. Jadi penghasilan maksimum itu bisa mencapai 852 juta ketika terjual sebanyak 8.400 campuran pertama dan 1.800 campuran kedua. Itu sih Pak Ridwan. Oke, terima kasih Padli dan kelompok 2 atas paparan hasil kerja LKPD-nya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 1 apakah sama atau tidak ini jawabannya? Untuk Yuli apakah sama tidak ya? Sama juga. Sama, Pak. Oke, sama. Baik. Nah, untuk penjelasan di sini, jadi jawaban akhirnya memang benar di sini ya, 852 juta. Oke, bayangkan gitu jika misalkan kita memiliki kedai kopi gitu, dan di mana kita bisa menentukan nih itu ingin keuntungannya berapa gitu. Keuntungannya berapa berarti kita harus berapa kopi yang harus terjual gitu, dan kita juga bisa mempersiapkan bahan-bahan bakunya untuk membuat rancangan kopi Toraja maupun juga kopi Flores tersebut. Nah, untuk menentukan nilai optimum di sini kita untuk nilai maksimumnya benar di sini 852 juta ya, di mana untuk campuran yang pertamanya itu ada 8 kilo, dan campuran keduanya adalah 1.800 kilo. Untuk campuran kedua didapatkan nilai maksimumnya itu 852 juta. Oke. Nah, sehingga untuk pada pembelajaran di sini untuk daerah optimum di sini adalah pada penyelesaian masalah program linear merupakan himpunan semua titik XY yang memenuhi kendala suatu masalah program linear ya. Nah, berdasarkan tadi, selain ini ada nggak yang dapat kita simpulkan? Mas Dili, apakah ada yang dapat kita simpulkan untuk Sepertinya garis besarnya ini, Pak. ya, garis besarnya ini ya. Ya, diingatkan kembali sejarah garis besarnya memang ini sudah Bapak tayangkan. Dan jika ingin berniat kepada bisnis gitu ya, silakan kalian juga bisa menerapkan konsep materi program linear ini dan tentunya lebih maksimal. Cukup meluangkan waktu sekitar 30 menit dan 1 jam. Yuk kita memulai kembali untuk online maupun offline. Jadi aku bisa Postcase-nya. istirahat, Silahkan atau mendengarkan audio sambil membersihkan rumah. bisa di-mute dulu itu untuk. Oke, silakan untuk postcase-nya dipelajari,
dibaca, setelah itu dikerjakan di kertas yang tersedia. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Oke, bagaimana, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke, semua sudah selesai. Jadi jawabannya berapa ini? 3.400.000, Pak. Nah, benar. 400, Pak. Enggak keliru lagi ya menghitungnya ya Yuli ya. Tinggi Alhamdulillah, Pak. 3.400.000. Gitu. Jadi untuk kasus ini, untuk Bu Putri dalam menjual 2 jenis kuehnya, ini jawaban benar 3.400.000. Di sini ada jawaban yang masih keliru ini ya. Dari Ahmad Rizaldi ini masih kurang jawabannya, nggak apa-apa. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa dikerjakan dari LKPD yang lainnya dan juga dari bahan ajar soal-soal tersebut yang tersedia di sana. Ya. Selanjutnya silahkan bisa mengisi angket motivasi belajarnya yang bisa nanti Bapak share juga untuk link barcode-nya ke grup WA ya. Selanjutnya bisa juga kalau angket motivasi belajar di sini silahkan dikerjakan dengan kertas yang Bapak sudah sediakan. Namun kalau misalnya waktu sudah tidak cukup, bisa dikerjakan setelah selesai KBM belajar ini. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari kembali dan juga persiapan untuk ulangan harian, dan juga sebelum itu kita akan berlatih soal pada materi program linear ya, terutama dalam masalah kehidupan sehari-hari agar lebih terbiasa lagi. Oke, sebelum Bapak Iri, apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, jika tidak ditanyakan, untuk materi program linear ini Bapak ingatkan kembali, di mana ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berwirausaha ya, khususnya berwirausaha dapat membuat modelnya atau dapat membuat desainnya. Keuntungannya itu sampai yang ingin dicapai itu sampai sejauh mana dapat direncanakan. Gitu. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Itu saja mungkin pertemuan pada hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.